Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bukan agama yang beku di satu titik waktu. Sejak wahyu pertama turun, umat Islam didorong untuk membaca, berpikir, dan memahami kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dari masa klasik hingga era modern, umat Islam selalu berusaha menjawab berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Inilah perjalanan dinamika pemikiran Islam, dari warisan peradaban menuju cahaya generasi. Fondasi pemikiran Islam diletakkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun sistem sosial, pendidikan, dan politik berlandaskan tauhid dan keadilan. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam sejak awal kelahirannya sudah berpikir serius tentang pluralisme, hak asasi, dan tata kelola negara. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat melalui kodifikasi Al-Quran, pembangunan administrasi negara, dan penguatan tradisi keilmuan Islam. Kemudian muncul dua arus pemikiran besar yang mewarnai khazanah fikih Islam. Di Kufah, Abu Hanifah memimpin kelompok Ahlur Ra'yi yang mengutamakan peran akal, qiyas, dan istihsan dalam menjawab persoalan hukum. Sementara di Hijaz, Imam Malik dan Ahmad ibnu Hanbal mempertahankan kesetiaan ketat pada teks hadis sebagai sumber utama. Dua pendekatan yang tampak berseberangan ini kemudian menemukan titik temu dengan hadirnya Imam Syafi'i sebagai jembatan intelektual, menyintesiskan keduanya dalam kitab monumental Ar-Risalah yang kelak menjadi cikal bakal ilmu ushul fikih. Setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi, dunia Islam mengalami kemunduran politik dan intelektual. Taklid semakin menguat, sementara ruang ijtihad menjadi lebih terbatas. Pada masa ini, Imam Al-Ghazali mengkritik sebagian pemikiran filsafat yang dianggap melampaui batas wahyu. Namun, di sisi lain, tasawuf berkembang sebagai sarana pembinaan spiritual masyarakat di tengah berbagai krisis yang terjadi. Abad ke-19 menjadi titik balik. Ekspedisi Napoleon ke Mesir pada 1798 membuka mata umat Islam bahwa dunia barat telah melompat jauh di bidang sains, militer, dan politik. Dari kesadaran inilah lahir gelombang pembaruan pemikiran Islam. Jamaluddin Al-Afghani menggelorakan pan-Islamisme yang menyerukan persatuan umat Islam melawan penjajahan. Muhammad Abduh menegaskan bahwa akal dan Islam tidak bertentangan. Pintu istihad harus dibuka kembali agar Islam tetap relevan menjawab tantangan zaman. Rasyid Ridho melanjutkan dengan mendorong pemurnian ajaran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber yang murni dan autentik. Lalu, apa maknanya bagi kita hari ini? Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran Islam selalu lahir sebagai respon terhadap tantangan zaman. Jika dahulu umat Islam menghadapi persoalan politik, hukum, dan kolonialisme, maka saat ini tantangannya hadir dalam bentuk hoax, radikalisme, krisis identitas, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Masalahnya, bukan karena Islam kekurangan ajaran, melainkan karena umat Islam seringkali belum mampu menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas yang terus berubah. Karena itu, tugas generasi sekarang bukan hanya mewarisi pemikiran Islam, tetapi juga mengembangkannya secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dari generasi ke generasi, para pemikir Muslim terus berupaya untuk menghadirkan solusi yang relevan bagi masyarakat. Kini giliran kita untuk melanjutkan warisan intelektual tersebut dengan iman yang kuat, akal yang terbuka, dan akhlak yang mulia. Karena Islam bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga cahaya bagi generasi masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.